Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau misalnya udah ada di program podcast TV Show, kita pasti bakalan ngebahas sesuatu yang menarik, yang penting, yang viral, tips dan trik juga tentunya ada di sini. Dan tentunya saya nggak mungkin sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan Zuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Makasih ya Zuri udah mau datang ke podcast TV Show. Jadi Zuri ini adalah seorang penulis. Nanti kita bakalan ngebahas lebih detail lagi apa sih tulisan yang Zuri tulis, udah menelurkan berapa banyak buku juga itu. Tapi sebelum saya ngobrol banyak sama Zuri, saya mau ngajak juga nih pemirsa TV untuk ngeliat nih kalau di Muhammadiyah sendiri sebenarnya ada buku-buku yang juga kece-kece dan gak kalah kece sama buku-buku yang lainnya. Aku mau ngasih lihat liputannya, ini dia. Bagi pecinta buku sastra, rasanya buku ini bisa jadi yang terbaik yang pernah ada di Indonesia. Karya sastra dengan bahasa puitis yang khas semakin membuat sebuah literatur kian kaya kultur. Tak hanya karena bahasa yang puitis, jalan cerita yang dramatis, intens, serta kaya akan twist adalah kunci mengapa buku sastra Indonesia ini bisa didaulat wajib dibaca untuk sepanjang masa. Ada buku Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Buku ini mengambil latar belakang satu periode sejarah yang pernah terjadi di negara kita, yakni saat gerakan tahun 1998 oleh aktivis dan mahasiswa. Tokoh utama pertama yang bernama Biru Laut menceritakan ekspedisi perjuangannya sebelum disergap orang tak dikenal, hanya untuk diinterogasi dan disekap lalu hilang dari radar. Sementara pada tahun 2000 sang adik dari Biru Laut yaitu Asmara Jati melanjutkan cerita sebagai salah satu anggota tim komisi orang hilang untuk mencari jejak kakaknya yang hilang 2 tahun lalu. Lela sekali lagi menceritakan tentang cerita keluarga hingga kekasih yang kehilangan, dan tanpa lelah tak kehilangan harapannya untuk memperjuangkan yang diyakini. Yang kedua ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Hamka dikenal akan kepewaannya terhadap prosa Melayu merajut tentang cerita cinta tulus dari seorang karakter bernama Zainuddin. Cerita dimulai dari perjuangan Zainuddin bangkit setelah cintanya tidak direstui oleh keluarga Hayati, hingga Hayati dinikahkan dengan lelaki lain. Namun Zainuddin tetaplah memendam rasa terhadap Hayati dan tetap membantu Hayati yang kehidupannya kesusahan bersama sang suami. Namun konflik tak terelakkan pun terjadi hingga puncaknya berujung pada insiden tenggelamnya kapal Van der Wijk. Lewat karyanya, Hamka tetap menghidupkan romantisme yang mungkin terdengar konservatif dan jarang diakui oleh kaum modern hingga hari ke hari. Tidak hanya bukunya saja, namun juga filmnya laris manis di bioskop. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan penulis muda berbakat lainnya dengan nama pena ranting kecil, hanya di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Tuh kan, tadi bukunya udah kece-kece banget, itu tinggal dibeli aja karena pasti dalamnya juga bakalan ketagihan deh kalau misalnya baca buku-buku yang tadi udah aku referensiin. Nah sekarang aku mau ngobrol sama Zuri. Zuri ini sudah menelurkan berapa buku? 4? Totalnya 4. Yang 2 dalam bentuk cetak, yang 2 lagi dalam bentuk digital. Nah, kalau misalnya aku jadi pengen tanya gitu, ketertarikan kamu dalam menulis buku, boleh dong diceritain awalnya gimana? Prosesnya panjang banget. Awalnya itu dari kecil, dari SD. Waktu sering terlibat sama drama-drama, pementasan drama di sekolah, kayak gitu. Dulu ditugasin untuk nulis naskah pementasan drama gitu. Nah mulai dari situ tertarik untuk nulis hal-hal lain juga gitu, nggak cuma naskah drama. Oh, jadi pada akhirnya intinya kamu suka nulis dari kecil gitu kecil. Ya? Tapi kalau misalnya aku nanya nih, kalau suka nulis dari kecil berarti kamu punya diary book dong? Iya, itu salah satu momen yang paling
diary book itu, jadi kan aku tuh pindahannya dari Aceh ke Jakarta. Jadi diary book itu buku keramat gitu yang isinya tuh puisi semua gitu waktu SD sampai setelah 5 tahun merantau aku balik lagi ke Aceh, buku puisinya tuh masih ada gitu. Dan keren. Pas ngelihat buku puisi itu juga jadi terinspirasi lagi untuk kayaknya seru deh kalau nggak cuma di diary gitu nulisnya, tapi di buku beneran gitu. Wow, itu berarti buku pertama kamu itu pas kamu usia berapa? 18 tahun. 18 tahun. Iya. Buku pertamanya judulnya apa? For my 18. Wah, sesuai ya sama usianya. Tunggu, ini nanti jadi kita bakalan gak cuma sekedar ngobrol, karena nanti ini aku ngasih tau dulu di awal pemirsa TVMU, aku mau ngasih challenge sama Zuri. Zuri akan aku minta untuk membuat puisi yang berhubungan dengan yang kita lakukan saat ini. Jadi nanti pokoknya di sela-sela segmen, nanti di sela-sela jeda iklan, Zuri akan bikin, nanti kita akan bacakannya di segmen keempat. Plus sama nanti juga aku minta Zuri membacakan satu puisi yang udah Zuri buat. Oke ya? Sanggup Zuri? Oke. Sanggup. Gini, kita balik lagi ke obrolan. Tadi kamu mulai berarti launching pertama kamu buku di SMA kelas 2 waktu itu. Iya. Itu gimana pada akhirnya kamu bisa cetak buku kamu yang pertama? Waktu itu aku tahu kan ada 2 jenis penerbit ya, minor sama mayor. Cuman untuk anak SMA yang belum punya nama kayak apa sih, masih kecil banget gitu kan. Untuk ke penerbit mayor juga masih minder banget gitu. Jadinya aku browsing nyari self publish di Indonesia tuh apa sih gitu adanya. Terus ketemu sama salah satu penerbit indie gitu. Jadi aku kerja sama penerbit itu. Oke. Itu kamu gini biasanya ya untuk menelurkan satu buah karya itu tuh kayak ini udah layak belum ya? Udah layak belum ya? Biasanya ada gak sih kamu kegalauan yang kayak gitu, dan itu kalau misalnya ada, kamu berapa lama tuh? Kalau aku nggak tahu ya, kalau untuk tulisan aku nggak terlalu insecure, agak pede karena mungkin dari track record kali ya, karena dari SD, SMP, SMA prestasi non akademik aku juga di bidang tulis menulis gitu, kayak apa ya, support dari orang tua, support dari guru, support dari teman-teman, sertifikat itu udah jadi kayak validasi ke diri sendiri untuk nggak boleh ragu-ragu lagi nih, kayak kapan lagi kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya keyakinan untuk nulis tuh nggak ada keraguan-raguan sama sekali, malah hal yang paling yakin aku lakuin dalam hidup tuh kayaknya ya nulis gitu. Jadi ya udah gitu dipublish. Berarti kalau tadi kamu bilang prestasi non akademik kamu di bidang tulis menulis itu udah cukup, track recordnya udah cukup banyak dan baik. Boleh diceritain nggak ke aku prestasi kamu tuh apa aja? Kalau prestasi tulis menulis tuh di bidang ini sih kayak ke ilmiah gitu sebenarnya, sama ke jurnalistik, olimpiade humaniora, lebih ke gitu-gitu, tapi tetap di ranah tulisan, cuman bukan fiksi, lebih ke non fiksi kayak gitu. Prestasi yang paling kamu banggakan sampai dengan sekarang? Itu sih, aku juara 1 olimpiade humaniora Nusantara kategori jurnalistik itu. Pas kapan tuh? Waktu SMA juga. Wah, keren. Waktu SMA juga. Itu sih karena nggak, lombanya itu nggak cuman 1 hari gitu kan. Jadi selama 1 minggu full observasi dan segala macam, bikin karya jurnalistik dari situ juga. Jadi Oke. Aku nggak tahu nih ya kamu ingat atau enggak tentang tulisan pertama kamu. Aku nggak tahu, tapi kalau semoga kamu masih ingat biar bisa sharing ke aku. Tulisan pertama kamu waktu kecil itu tentang apa? Tentang ini sih, anak-anak yang galau kesepian karena orang tuanya kerja gitu kali. Serius? Ya. Iya, makanya karena aku nulis juga sebenarnya karena keterbatasan komunikasi lisan sih. Jadi kayak di rumah tuh kan cuman sendirian sama nenek doang gitu kan. Apa ya, waktu mainnya juga kurang gitu, dan jarang ketemu ayah sama mama karena dua-duanya kerja. Jadi ya kerjanya tuh main boneka sama nulis diary gitu. Jadi kayak ngomong gitu, ntar yang harusnya diomongin sama orang tua saat itu juga karena iya, karena keterbatasan itu, jadi aku tulis dialognya, aku tulis kayak gitu, cerita-cerita masa kecil yang kayak gitu. Tapi orang tua kamu gitu ya, begitu dengar begitu membaca, kamu ngasih lihat ke mereka tulisan kamu waktu kecil itu? Enggak. Oh enggak, sampai sekarang juga mereka nggak tahu? Sampai sekarang juga mereka nggak tahu sih kalau aku nulis buku. Soalnya kalau misalnya aku pikir tahu gitu, kalau aku pengen tahu gitu ekspresi mama papa begitu tahu tuh apa, tapi ternyata nggak tahu. Itu memang sengaja kamu nggak ngasih tahu, tapi biar jadi rahasia kamu aja. Iya, mereka taunya aku aktifnya di non fiksi aja. Kalau untuk fiksi, prosa, puisi gitu-gitu nggak tahu, anaknya tuh merambah ke fiksi juga gitu. Mereka taunya aku di non fiksi aja. Oke, berarti kita kasih tahu ya, mama papanya Zuri, ini Zuri sebenarnya nulis loh dari kecil.
ada gak sih, kan biasanya gini, kalau misalnya nulis itu kan butuh inspirasi gitu. Kamu ada gak sih yang kayak begitu ini yang kamu rasain gitu? Ini kayaknya lagi sedih banget, terus kayak udah nggak tahu mau ngungkapinnya kemana, udah nulis aja deh. Ada nggak yang kamu kayak gitu? Sering nggak? Itu yang buku terakhir aku sih ini itu prosesnya kayak gitu sebenarnya. Jadi kan bertahun-tahun yang lalu itu aku nulis karena apa ya? Karena kebiasaan. Betul. Terus juga karena deadline lomba. Jadi orientasinya tuh gimana ya? Bukan karena ngerasa nulis itu punya manfaat ke diri sendiri, nggak cuma buat teman cerita doang gitu kan. Tapi waktu kuliah itu ya aku sempat ada di fase kesedihan mendalam banget, pokoknya di titik yang mendalam banget, terus sempat konseling juga ke psikolog dan segala macam. Nah tapi dari konselor-konselor yang aku datengin itu banyak banget yang nyaraninnya untuk terapinya nulis gitu. Terapinya nulis, dan kebetulan waktu itu waktu semester 3 itu aku inget di komunikasi belajar naratif paradigma gitu kan, ada teorinya gitu, dan ternyata disebutin juga kalau menulis dan bercerita itu bagian dari kebutuhan mental gitu dan segala macam. Akhirnya aku riset dari teori itu, dan makanya aku nerbitin buku yang judulnya Moksa itu. Jadi perjalanannya kayak gitu, dan di buku itu pun aku bilang bahwa menulis itu nggak cuman nulis doang, tapi kita menyalurkan emosi kita ke situ dan segala macam. Jadi untuk orang-orang yang sedih, dan semua orang pasti melewati fase sedih gitu kan, itu nulis bisa jadi salah satu terapi yang sangat bagus, dan banyak banget penelitian ilmiah yang udah membuktikan itu gitu sebagai salah satu terapi dari psikologis. Jadi kalau misalnya galau-galau nulis aja dulu ya. Iya. Dan aku yakin kalau misalnya nih ya buku kamu si Moksa ini dibaca dan message-nya sampai, itu kamu pasti bangga banget ya? Iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah beberapa review dari teman-teman juga kayak jadi obat aja gitu. Kok galau lo sama banget, ini gue banget ya kayak gitu. Nanti kita ngobrol di segmen berikutnya tentang kan tadi kan udah aku bilang gitu, ada 4 buku yang udah udah diluncurkan nih sama Zuri. Nanti bukunya apa-apa aja, tentang apa-apa aja di dalamnya di segmen 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.